Shalom. Bersyukur bahwa hari ini kita boleh kembali lagi di dalam ibadah online GBI Care Laguna Pluit hari Minggu 4 Oktober 2020 bersama saya, Herlando. Kita bersyukur bahwa Tuhan selalu memberikan kebaikan-kebaikannya dan perlindungannya bagi kita semua, bahkan di tengah-tengah pandemi ini kita percaya tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau atas pemeliharaan, penyertaan Tuhan dan bahkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Sehingga hari ini kami boleh Tuhan kembali merenungkan, kami boleh mendengarkan kembali pemberitaan firman-Mu, itu semua karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih, kami mengucap syukur kepada Engkau. Setiap kuasa iblis, kuasa roh jahat yang mengganggu fokus kami, merenungkan, mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahkan yang mencoba mengambil benih ilahi itu, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan biar hanya Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengiluminasikan kepada setiap kami, memberikan pencerahan atas segala firman Tuhan yang disampaikan, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru, kami boleh mendapatkan teguran Tuhan, kami boleh kembali Tuhan mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami mau serahkan pemberitaan firman ini dari awal, pertengahan hingga pada akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya mau sapa Shalom. Salam sehat buat kita semua dan salam sehati di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang memberikan perlindungan dan kebaikannya yang tidak pernah berhenti di tengah-tengah pandemi sekalipun. Kita percaya bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Dan harinya Tuhan pasti adalah hari yang baik untuk kita semua. Saat ini saya kembali lagi menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema bicara hidup menurut roh. Hidup menurut roh. Kenapa saya ingin sampaikan kebenaran firman Tuhan ini? Karena sesuai dengan visi kita, yaitu berbicara dimensi yang baru. Tahun ini adalah tahun dimensi yang baru. Maka kita harus punya sesuatu yang lebih naik lagi dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi hanya hidup biasa-biasa saja, tapi kita mau belajar hidup menurut roh. Dan kenapa hidup menurut roh itu penting? Karena akan berkaitan bagaimana kita nantinya akan menjadi orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk bersama-sama di dalam kerajaannya. Hidup menurut roh ini saya ingin ambil dalam nats firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 18. Di dalam perikop hidup menurut daging atau roh, ayat 16 sampai dengan 18 demikian firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 18 ini ada sesuatu yang harus kita garis bawahi. Di dalam ayat 16 dan di ayat 18, yaitu ayat 16, hiduplah oleh roh. Yang memiliki arti bahwa di dalam ayat 18, memberi dirimu dipimpin roh. Hidup oleh roh itu sama dengan memberi diri dipimpin oleh roh. Makanya ini menjadi dasar daripada pemberitaan firman Tuhan saat ini. Kenapa Galatia 5 ini ditulis? Karena saat itu Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat di Galatia yang sekalipun mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di mata manusia, mentaati hukum Taurat, tetapi mereka masih hidup di dalam daging menurut pandangan dari Paulus, karena mereka tidak hidup di dalam roh. Nah, kenapa? Karena Paulus ingin menekankan atau menegaskan bahwa keselamatan yang mereka dapatkan itu bukan karena perbuatan baik ataupun karena hukum Taurat, tetapi karena iman di dalam Yesus Kristus dan Injil yang telah diberitakan oleh para rasul. Nah, sebab itu makanya Paulus ingin menekankan kepada jemaat di Galatia bahwa hidup oleh roh itu adalah memberi diri dipimpin oleh roh. Kenapa saya ingin sampaikan hal ini? Karena
saya melihat banyak orang mungkin banyak yang berbuat baik, tetapi tidak sesuai dengan pimpinan roh. Banyak orang melakukan hal-hal yang mungkin bagi manusia, wah dia baik sekali. Mungkin bagi manusia, wah dia bisa ya hebat seperti itu. Tetapi ketika apa yang dilakukannya itu tidak dipimpin oleh roh, maka itu tidak ada faedahnya. Karena perbuatan yang tidak dipimpin oleh roh sama saja itu tidak diperkenan oleh Allah. Nah, oleh sebab itu kita akan mendengarkan penjelasan dari pemberitaan firman Tuhan ini. Nah, hal yang pertama ataupun poin yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah poin yang pertama, roh itulah yang memerdekakan kita. Oleh karenanya kita harus hidup menurut roh. Karena roh yang sudah memerdekakan kita. Nah, roh memerdekakan kita dari apa? Dari hukum dosa dan hukum maut. Di dalam Roma 8 ayat 2, dalam Roma 8 ayat 2 dikatakan, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi roh yang telah memberikan kita kemerdekaan. Tetapi bukan kemerdekaan yang kita harus yang membuat kita harus hidup sebebas-bebasnya. Enggak. Kita harus bisa hidup dipimpin oleh roh, artinya ada aturan. Ya. Jadi roh yang memerdekakan itu memberi kita hidup. Roh yang memerdekakan kita itu bukan berarti kita hidup asal-asalan. Ya, kenapa? Karena orang percaya kepada Tuhan Yesus tidak otomatis hidupnya itu kalau dikatakan roh yang memerdekakan, tidak otomatis dia tidak dikuasai lagi oleh iblis dan dosa. Kenapa? Karena kita masih hidup di dalam daging kita. Tetapi kalau kita mau belajar hidup oleh roh, hidup menurut roh, saya percaya dan yakin kita pasti bisa hidup merdeka, tetapi memiliki kemerdekaan yang bertanggung jawab. Karena kemerdekaan dalam Kristus Yesus adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab. Tidak sembarangan, tidak serampangan. Maka dari itu, hal yang pertama saya katakan bahwa roh lah yang merdekakan kita. Dalam Roma 8 ayat 2. Bukan yang lain, bukan karena perbuatan kita, bukan karena adanya hukum-hukum, bukan karena adanya peraturan-peraturan. Hukum, peraturan, dan perbuatan baik itu memang penting, memang itu baik. Tetapi itu tidak memberikan kepada kita kesempurnaan. Nah, mengapa? Makanya kan kita bahas nanti di poin kedua dan poin ketiga. Nah, Kristus sudah memerdekakan kita lewat rohnya. Ya, roh telah memberikan kita kemerdekaan lewat Kristus, berarti kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam kemerdekaan tersebut. Dan kita harus hidup terlepas dari cengkraman dosa. Jangan lagi kita hidup di dalam kuasa dosa. Kenapa? Kalau kita tetap hidup dalam kuasa dosa, berarti kita masih dicengkram oleh yang namanya maut. Kita masih diperhamba oleh dosa. Dalam Galatia 5 ayat 1 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi Galatia 5 ayat 1 ini mengatakan bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, kita harus bisa berdiri teguh dan jangan mau lagi digunakan kuk perhambaan. Kuk perhambaan itu berbicara jangan lagi kita mau disetir atau kita diatur oleh yang namanya dosa. Dosa identik dengan yang namanya kedagingan atau daging. Jadi jangan lagi kita hidup itu disetir oleh maunya kita sendiri. Oleh keinginan kita. Karena namanya keinginan kita secara manusia itu identik dengan namanya keinginan daging. Memang tidak selamanya keinginan manusia itu semuanya berdosa. Tetapi alangkah baiknya kita mengikuti apa yang menjadi keinginan roh atau keinginan Tuhan Yesus. Karena itu sudah pasti membawa kita kepada kesempurnaan. Dan kita bisa melepaskan diri daripada yang namanya kuk perhambaan. Karena kita sudah masuk ke dalam yang namanya hamba dosa. Ketika kita telah ditebus dari hamba dosa menjadi hamba Kristus, maka kita harus bisa melepaskan kuk tersebut, kuk perhambaan tersebut. Karena Yesus tidak menganggap kita lagi sebagai hamba, tapi kita sebagai sahabat. Dia pun menganggap bahwa kita adalah anak-anaknya, anak-anak yang percaya kepadanya yang menjadi ahli waris kerajaan surga. Oleh karena itu, kemerdekaan yang kita punya bukanlah kemerdekaan yang serampangan atau kemerdekaan yang asal-asalan. Yang kita mau hidup seenaknya, yang penting saya sudah percaya Yesus, berarti saya sudah selamat. Nah, inilah prinsip yang dulu pernah diperkenalkan atau yang pernah sempat
Banyak orang percaya bahwa sekali selamat tetap selamat. Saya mau katakan, ya memang sekali selamat tetap selamat, tapi kalau engkau tidak menjaga keselamatan itu dengan takut dan gentar seperti yang Paulus katakan, maka keselamatan itu bisa hilang. Jadi jangan heran kenapa kok orang itu kok dulunya percaya Kristus kok tiba-tiba menjadi orang yang sangat jahat ya. Karena dia tidak menjaga keselamatannya dengan takut dan gentar. Dan hidupnya tidak dipimpin oleh Roh. Karena dia menganggap bahwa ketika dia dimerdekakan lewat penebusan kayak salib Kristus, dia merasa hidupnya adalah miliknya. Padahal ketika kita ditebus oleh Kristus, Roh yang memerdekakan kita, membuat kita merdeka, tetapi merdeka yang bertanggung jawab. Seperti negara-negara yang merdeka, mereka tidak bisa seenaknya. Harus ada tanggung jawab, ada pekerjaan-pekerjaan rumah yang dikerjakan. Supaya negaranya tetap maju. Tetap menjadi negara yang berdaulat, negara yang merdeka. Tidak lagi dijadikan sebagai hamba. Nah, kita pun demikian. Kalau kita sudah bebas dari dosa, kita lepas dari masa lalu kita, jangan lagi kita kembali lagi kepada masa lalu ataupun dosa-dosa kita. Karena kita sudah dimerdekakan. Jadi itu poin yang pertama, hidup menurut Roh. Kenapa penting? Karena Roh yang sudah memerdekakan kita. Tetapi kemerdekaannya itu adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab. Hal yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa panggilan Roh adalah untuk hidup oleh Roh. Ya sudah pasti dong, yang namanya panggilan Roh adalah mengikuti hidupnya, yaitu hidup oleh Roh. Panggilan Kristus adalah supaya kita hidup seperti Kristus. Jadi ini berpadanan. Kenapa? Karena ini sangat penting bagi kita sebagai orang percaya, karena penebusan dan pembebasan Tuhan Yesus memanggil kita untuk hidup menurut Roh. Bukan menurut kedagingan kita, yang saya katakan di awal. Kita tidak berarti kalau sudah dimerdekakan dari dosa, kita mau hidup sembarangan, kita mau hidup semuanya, kita nggak bisa. Kita harus hidup menurut Roh, apa yang dikatakan oleh Roh. Tetapi bukan berarti hidup oleh Roh itu sedikit-sedikit kita ngeroh. Sedikit-sedikit kita mendengar suara Tuhan, sedikit-sedikit kita harus mendapatkan ilham dari Tuhan. Tidak, karena yang namanya pimpinan Roh itu bisa dari mana-mana saja. Bisa memang dari intuisi kita. Tuhan berbicara langsung kepada kita. Karena kita peka mendengar suara Tuhan. Ataupun bisa lewat kebenaran firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan berbicara, Roh berbicara kepada kita. Atau lewat kesaksian seseorang, kesaksian hidup seseorang, ataupun lewat perkataan-perkataan orang-orang yang kita pikir, nggak mungkin itu perkataan rohani, tetapi ternyata Roh berbicara dan memakai mereka untuk menyampaikan sesuatu kepada kita. Jadi panggilan Roh untuk hidup oleh Roh ini sangat penting. Kenapa? Karena bagi umat perjanjian baru, hidup menurut Roh itu mutlak, harus dilakukan. Sebab orang yang hidup menurut daging tidak mungkin memperoleh perkenanan Allah. Di dalam Roma 8, kembali lagi di dalam ayat 6 sampai dengan yang ke-8, dalam Roma 8. Karena keinginan daging adalah maut. Sudah pasti itu. Tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan Roh hidup dan damai sejahtera. Ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging, ayat 8, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sekali lagi ayat 8, mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Artinya kalau kita hidup sesuai dengan Roh, kita hidup menurut Roh, hidup oleh Roh, pasti kita mendapatkan perkenanan Allah. Tapi kalau sebaliknya kita hidup di dalam daging, pasti kita akan jatuh ke dalam dosa dan masuk lagi ke dalam kuasa dosa ataupun kuasa maut. Ya, jadi hidup menurut Roh itu makanya mutlak harus kita lakukan sebagai umat perjanjian baru. Dari mulai ketika Yesus lahir sampai dia menjadi karya penebusannya sampai kepada nanti akhir zaman, mutlak bahwa kita harus hidup menurut Roh. Kenapa? Karena tadi saya katakan
untuk mendapatkan perkenanan Allah. Karena orang yang tidak mendapat perkenanan Allah, bagaimana dia bisa masuk dalam kerajaan surga? Bagaimana dia bisa hidup kekal bersama-sama dengan Allah Bapa, Allah Tritunggal di dalam Kristus Yesus? Bagaimana kita bisa menjadi mempelai wanitanya kalau kita tidak hidup oleh roh? Karena ini harus mutlak dilakukan supaya kita berkenan. Saya pernah singgung bahwa yang namanya pengantin wanita itu harus dewasa. Dia harus mendandani dirinya baik di dalam maupun di luar, sehingga layak untuk pengantin prianya. Nah, panggilan roh untuk hidup oleh roh. Selanjutnya, hidup menurut daging memang bukan bertentangan dengan hukum moral. Saya katakan perbuatan daging atau hidup menurut daging, ya, daging di sini adalah keinginan kita, kemauan kita, memang tidak selamanya tidak bertentangan dengan hukum moral yang berlaku di masyarakat. Kita berbuat baik itu kan bisa saja karena keinginan daging kita atau keinginan kita secara pribadi. Tetapi bukan berarti orang yang hidup menurut daging itu berarti tidak bermoral, tidak beradab, tidak mengenal yang namanya norma-norma manusia atau hukum-hukum manusia. Wah, seperti manusia buas. Enggak. Orang yang hidup dalam daging pun mungkin bisa berbuat baik. Mereka masih bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak. Tetapi mereka tidak tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Itu bedanya. Kenapa? Karena kebenaran hanya ada di dalam firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya. Nah, melalui pendidikan moral, agama, berbagai filsafat yang baik bisa menghasilkan manusia yang baik. Ya, jadi manusia yang baik itu bisa dihasilkan lewat apa? Pelajaran moral, pelajaran agama, filsafat, ataupun hal-hal lainnya. Ilmu-ilmu yang manusia pelajari supaya hidupnya menjadi baik. Bisa. Tetapi saya katakan sekali lagi, untuk menjadi sempurna, untuk menjadi benar di hadapan Tuhan, untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, sekali lagi harus hidup menurut roh atau hidup oleh roh. Bukan oleh daging atau bukan oleh maunya kita, keinginan kita. Jadi manusia memang berusaha melakukan hukum Taurat. Dalam perjanjian lama memang Tuhan memberikan yang namanya hukum Taurat, 10 hukum Taurat Musa. Tetapi itu tidak menjadikan mereka menjadi sempurna. Hanya membuat mereka lebih beradab. Mereka bisa punya peraturan. Mereka bisa menjadi baik. Tetapi tidak sempurna. Ya, sekali lagi hukum Taurat memang baik. Tetapi tidak membuat orang menjadi sempurna dan benar di hadapan Tuhan. Jadi melakukan hukum Taurat akan menjadi manusia yang baik. Tetapi masih bisa hidup menurut daging. Masih bisa punya kesempatan berbuat dosa kembali, masih punya kesempatan untuk hidup di dalam kedagingannya, keinginannya, atau kembali kepada masa lalunya. Tapi orang yang sudah hidup dipimpin oleh roh, hidup menurut roh, saya yakin dan percaya dia tidak akan mudah. Ya, tidak akan mudah bukan berarti tidak bisa sama sekali. Tidak akan mudah jatuh dalam dosa. Tidak akan mudah untuk kembali lagi ke dalam kehidupan yang lama. Tidak akan mudah untuk mengingkari keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus lewat karya penebusannya. Jadi sulit bagi orang yang sudah hidup dalam roh untuk melakukan dosa. Pasti ada teguran keras, ada saya katakan mungkin secara bahasa umumnya, ada hati nurani yang menegur kita ketika kita melakukan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Dan saya mau katakan, itulah suara Tuhan secara pribadi kepada kita. Kalau kita hidup menurut roh, ada yang mengingatkan kita ketika kita mulai kembali lagi hidup di dalam daging. Jadi, hidup menurut hukum Taurat itu memang menjadikan manusia baik. Ya, tetapi masih hidup menurut daging. Sebab jika kita mengharapkan kebenaran lewat hukum Taurat, berarti kita hidup di luar anugerah Allah. Nah, ini mungkin bahasanya bingung amat ya. Maksudnya apa sih? Mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat berarti hidup di luar anugerah Allah. Saya katakan begini, hukum Taurat itu menjadikan manusia menjadi baik. Betul ya? Kalau yang ingat 10 hukum Taurat itu jangan A, jangan B, jangan C, sampai 10. Hormatilah ayah ibumu, jangan ada Allah lain, jangan membunuh, jangan mengingini sesamamu, dan lain-lainnya. Jangan, boleh, jangan, boleh. Saya mau katakan gini, sama saja kita sedang mengusahakan diri kita menjadi manusia yang baik tanpa adanya pertolongan Tuhan. Tapi kalau kita hidup dengan anugerah Allah,
Secara pribadi kita nggak mampu untuk menghilangkan atau lepas dari dosa yang kita pernah lakukan. Secara manusia kita tidak bisa lepas dari masa lalu kita. Tapi kalau kita mau memberi diri hidup oleh Roh, saya yakin dan percaya ada anugerah Allah. Ada tangan Allah yang tidak terlihat yang akan membuat kita mampu untuk lepas dari dosa ataupun meninggalkan masa lalu kita. Saya secara pribadi juga tidak mungkin mudah sekali untuk meninggalkan masa lalu. Lepas dari dosa dengan mudah itu tidak mudah sekali, tidak gampang. Tetapi karena saya menyerahkan diri kepada Roh, hidup oleh Roh, maka Roh itu sendirilah yang memberikan anugerahnya kepada kita untuk memberikan kita lepas dari dosa ataupun lepas dari masa lalu kita. Jadi orang yang hanya mengikuti hukum Taurat atau melakukan hukum kebaikan bagi sesamanya ataupun kebaikan supaya kita dibilang baik ataupun baik di mata manusia, belum tentu dia mendapatkan anugerah Allah. Kenapa? Karena dia masih mengusahakan kebaikan itu dari dalam dirinya sendiri, bukan karena kebaikan Tuhan. Ya, jadi yang kedua, kita harus hidup oleh Roh. Ya, karena kita dipanggil untuk hidup menurut Roh. Yang pertama, kita bicara bahwa Roh itu memerdekakan kita. Yang kedua, Roh memanggil kita untuk hidup di dalamnya atau hidup oleh Roh. Dan yang ketiga, kita harus hidup mengikuti Roh Kudus. Ya, atau kita hidup mengikuti Roh. Kalau kita sudah hidup oleh Roh, sudah pasti hidup kita mengikuti Roh. Dalam Galatia 5 ayat 25 dikatakan di situ, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Yang ketiga, hidup mengikuti Roh itu dalam Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Hidup oleh Roh itu sama dengan dipimpin oleh Roh. Kata dipimpin di sini bukan berarti kita berjalan sendiri. Tetapi di sini dikatakan kita berjalan di dalam sebuah barisan, di dalam sebuah kelompok. Di mana Roh lah yang menjadi pemimpinnya dalam barisan tersebut. Jadi kita berjalan bersamaan dengan Roh, tidak sendiri-sendiri, tidak masing-masing, tetapi dalam satu barisan, yaitu Roh. Barisan Roh, yaitu Roh Kudus. Jadi hidup mengikuti Roh itu kita hidupnya dipimpin masuk di dalam barisan yang Roh mau. Mengikuti apa yang Roh katakan, apa yang Roh perintahkan kepada kita, tidak semaunya sendiri. Jadi hidup menurut Roh itu hidup mengikuti Roh, yaitu bicara kehidupan di dalam anugerah Allah. Saya katakan tadi kan, di dalam anugerah Allah. Kenapa penting hidup di dalam Roh atau hidup dipimpin oleh Roh? Supaya kita bisa mencapai kesucian atau kita mencapai yang namanya kesempurnaan yang diinginkan oleh Allah Bapa. Kalau hukum Taurat memang menjadikan manusia baik. Peraturan, undang-undang, norma-norma masyarakat menjadikan manusia jadi baik. Filsafat, apapun namanya, itu hanya menjadikan manusia menjadi manusia yang baik. Tetapi untuk mencapai kesucian yang Allah Bapa inginkan, mencapai kesempurnaan yang Allah Bapa inginkan, kita perlu yang namanya hidup mengikuti Roh. Hidup dipimpin oleh Roh. Inilah arti daripada Galatia 5 ayat 25. Hidup yang berjalan bersamaan dengan Roh. Bukan kita lagi sendiri. Roh di sini ya bicara Rohnya Tuhan. Roh Kudus, karena Rohnya besar, bukan Roh kita. Kalau Roh kita berarti tulisan Rohnya R-nya kecil. Tapi ini R-nya besar, artinya itu Roh Allah yang menjadi pimpinan kita. Yang bersama-sama dengan kita, ya saat ini adalah Roh Kudus. Makanya kita selalu berdoa, biarlah Roh Kudus mengiluminasikan firman-Nya kepada kita. Artinya Roh Kudus yang memberikan pemahaman kepada kita secara pribadi setiap pemberitaan firman Tuhan yang kita dengarkan.
Sehingga kita hidup pun dipimpin oleh Roh Kudus, berjalan bersamaan dengan Roh Kudus. Ya. Supaya apa? Supaya kita berkarakter Kristus. Ya, inilah goalnya. Roh Kudus atau Roh tadi memerdekakan kita. Roh memanggil kita untuk hidup di dalamnya. Dan yang ketiga, hidup mengikuti Roh artinya kita akan memiliki karakter Kristus. Ya. Hidup bersamaan dengan Roh, berjalan bersama dengan Roh, berkarakter Kristus. Apa sih karakter Kristus? Karakter Kristus itu identik dengan yang namanya buah Roh. Jadi Paulus mengatakan hiduplah oleh Roh, hiduplah dipimpin oleh Roh. Makanya di dalam Galatia 5 pun dalam pasal yang sama di ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23 dikatakan di situ. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kesembilan hal tadi, mulai dari kasih, sukacita, diawali dari kasih ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9 hal yang harus kita miliki supaya kita memiliki yang namanya buah Roh. Karena 9 hal tadi adalah buah Roh. Ya, bukan buah-buah Roh, tetapi buah Roh. Kalau kita ingin memiliki buah Roh, berarti harus ada ke-9 hal tadi dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi salah satu karakter Kristus yang harus kita miliki, yaitu buah Roh. Karena 9 hal tadi itu mencerminkan Kristus. Kasih, penguasaan diri, damai sejahtera, kesabaran. Wah, itu semuanya adalah sifat-sifat Kristus ketika dia mengajar para muridnya, memberitakan Injil selama di muka bumi ini, sebelum dia menyerahkan dirinya untuk disalibkan. Itulah yang diberikan atau yang diajarkan kepada para murid dan para pengikutnya. Ke-9 hal tadi. Makanya karakter Kristus adalah buah Roh. Ya. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Coba ada nggak orang yang dilarang untuk berbuat kasih? Nggak ada. Nggak ada hukum yang menentang jangan sabar. Nggak ada. Atau hukum kalau kamu bisa menguasai diri kamu dipenjara. Nggak ada hukum tersebut. Pasti ke-9 hal ini berpadanan atau bersamaan dengan hukum-hukum ataupun norma-norma yang ada di masyarakat. Makanya kita perlu punya yang namanya buah Roh. Orang yang hidup menurut Roh dapat memiliki kembali keberadaan seperti sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi orang yang hidup menurut Roh, hidup di dalam Roh, dia punya kesempatan untuk hidup seperti ketika manusia belum jatuh dalam dosa. Yaitu ketika Adam dan Hawa belum jatuh di dalam dosa. Karena saya pasti yakin ketika dia mau berbuat dosa, ada Roh yang mengingatkan dia. Ketika dia mau melakukan kesalahan, ada Roh yang mengingatkan kepada dia. Sehingga pada akhirnya, kalau dia punya kesempatan untuk seperti keberadaannya seperti manusia mula-mula, dia pasti bisa didewasakan sampai dengan menjadi sempurna. Sama seperti Kristus. Karena Roh yang sama telah diberikan kepada kita. Supaya kita menjadi sempurna. Sebab itu jangan sia-siakan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk hidup menurut Roh. Umat perjanjian lama tidak dipanggil untuk menjadi sempurna. Tetapi panggilan sempurna adalah untuk kita. Sebagai umat perjanjian baru dan umat yang akan menyongsong akhir zaman. Ya. Di dalam dimensi yang baru ini, marilah kita punya panggilan untuk sempurna. Ya. Jangan seperti kisah orang muda kaya yang ingin mengikut Tuhan Yesus, tetapi dia gagal. Dalam Matius 19 ayat 16 sampai dengan 26. Di situ diceritakan ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?"
Orang muda kaya ini berkata, kalau saya mau hidup kekal bagaimana guru? Dan Yesus menjawab, jualah hartamu, bagikan kepada orang miskin. Sebelum Yesus berkata seperti itu, orang muda kaya ini sempat berkata bahwa semua hukum Taurat sudah aku lakukan. Artinya dia orang baik bukan? Pasti dia orang baik. Dia manusia yang baik bukan? Pasti dia manusia yang baik. Tapi Tuhan Yesus tahu, kebaikan dengan standar hukum Taurat itu belum sempurna. Maka Tuhan Yesus memberikan satu perintah atau ujian. Jualah seluruh hartamu dan bagikan kepada orang miskin. Karena Tuhan Yesus tahu, harta yang dimilikinya lah yang menjadi batu sandungan untuk berbuat baik kepada sesamanya. Dan sedihlah pemuda ini dan meninggalkan Tuhan Yesus. Dia tidak jadi mengikut Yesus. Ya. Jadi orang muda kaya ini pun masih berpikir bahwa kebaikan itu bisa membawa dia kepada keselamatan. Oh tidak bisa. Makanya Tuhan Yesus lanjutkan lagi, aku berkata kepadamu, ayat 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, dalam Matius 19 ayat 23, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena orang kaya pasti hatinya bisa terikat dengan kekayaannya. Tapi unta untuk lewat lubang jarum, unta tidak bisa memberontak ketika dia harus masuk ke lubang jarum. Apa itu lubang jarum? Lubang jarum adalah pintu yang kecil ketika orang ingin masuk ke kota Yerusalem. Saat pintu gerbang besar sudah tertutup di malam hari, hanya ada pintu kecil yang hanya bisa dimasuki oleh manusia atau orang. Kalau unta masuk ke situ, dia harus nunduk. Dia harus duduk. Semua pelananya dibuka, barang-barang yang dibawanya harus dilepaskan. Semuanya dilepaskan. Hanya tinggal unta itu, dan unta ini tidak bisa berjalan. Dia harus duduk, lalu didorong oleh orang-orang yang membawa unta tersebut. Artinya apa? Kita untuk masuk dalam kerajaan surga bukan dengan usaha kita, bukan dengan kekuatan kita, dengan perbuatan baik kita, saya katakan dari awal, tetapi karena anugerah Allah. Orang-orang yang mendorong unta ini, yang melepas pelana unta ini, yang melepaskan barang-barang yang dibawa unta ini, itu bicara anugerah Allah atau campur tangan Allah melepaskan kita dari segala ikatan duniawi. Sehingga kita bisa masuk lewat lubang jarum yang diumpamakan itu kita masuk dalam kerajaan surga. Harus ada campur tangan Tuhan. Makanya kita perlu anugerah Allah. Makanya kita harus hidup dipimpin oleh Roh. Jadi tidak mudah memang mengikuti Yesus menurut Roh Kudus, hidup menurut Roh. Kita memperoleh pembenaran yang kita harapkan selama di dunia ini. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Galatia 5 ayat 5. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Dan pada akhirnya di dalam Matius 19 tadi ayat 27 sampai 30 ada upah bagi orang yang mau mengikuti Yesus. Ada upah orang yang mau mengikuti Roh. Karena orang yang mengikuti atau hidup menurut Roh pasti hidupnya mengikuti Tuhan Yesus. Dan ada upah bagi orang yang mengikutinya. Apa? Upahnya adalah menjadi orang-orang yang akan bersama-sama memerintah kerajaan surga bersama Tuhan Yesus. Artinya kita menjadi keluarga kerajaan Allah. Wow, dahsyat kan? Dalam dimensi yang baru ini, mari kita hidup oleh Roh. Sekalipun di tengah-tengah pandemi, jangan kita pesimis, jangan kita kalah dengan keadaan sekeliling kita. Tapi mari kita sama-sama hidup oleh Roh. Yaitu hidup mengikuti Roh. Sehingga kita bisa mencapai kesucian yang diinginkan oleh Allah Bapa. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Kita mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur atas pemberitaan firman Tuhan yang berikan kepada setiap kami. Supaya kami boleh sama-sama hidup menurut Roh Tuhan, bukan menurut daging.
Biarlah kiranya pemberitaan firman Tuhan ini menguatkan kami, menegur kami, dan biarlah benih ilahi yang telah ditaburkan ini ditanam, bertumbuh, berkembang, berbuah, dan menjadi dampak bagi kehidupan kami secara pribadi, bahkan juga bagi orang-orang sekeliling kami. Jadikan kami saksi-Mu Tuhan, jadikan kami orang-orang yang hidup berjalan bersama-sama dengan roh, yaitu roh kudus-Mu. Terima kasih Tuhan atas pemberitaan firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Sekali lagi saya mau sapa kita semua. Shalom.